Di antara akhlak yang mulia yang ini menunjukkan akan keberanian dan juga menunjukkan akan tawadhu, yaitu berani meminta maaf jika melakukan kesalahan. Karena kita tahu kalau kita tidak minta maaf, urusannya panjang di akhirat. Dan ini adalah pedoman hidup kita. Kalau kita punya salah, maka segera kita maaf. Pastikan bahwasanya kalau atau kita usahakan kita keluar dari dunia ini menuju alam berikutnya dalam kondisi tidak berbuat salah sama orang. Dan kalau kita berbuat salah, kita berusaha minta maaf agar perkaranya selesai. Oleh karenanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditikam, maka dia bertanya, siapa yang menikamku? Yaitu gulam Majusi, ada seorang budak Majusi yaitu Abu Lu'lu' al-Majusi yang menikamnya. Maka kemudian Umar pun muji Allah yang menjadikan pembunuhnya adalah non muslim. Karena Umar tidak ingin punya masalah di akhirat dengan seorang muslim. Ya, kita enggak ingin urusan kita berlanjut di akhirat. Kalau bisa diselesaikan di dunia, maka itu yang terbaik ya. Karena suami, masalah dengan mertua, masalah dengan kerabat, masalah tetangga, masalah dengan teman dakwah, masalah dengan teman yayasan, masalah dengan tetangga, banyak masalah dengan pembeli, masalah dengan penjual. Ya. Masalah pasti ada. Tetapi kalau kita ada masalah, yakinkan bahwasanya kita berada di posisi yang benar. Tapi kalau bisa kita selesaikan, itu lebih baik. Apalagi kalau kita ternyata salah, maka jangan lu kasar saya minta maaf. Jangan bilang dia cuma pembantu. Nah urusannya di akhirat. Makanya ketika Abu Mas'ud memukulin budaknya, maka Rasulullah SAW berteriak dari belakang, ya Abu Mas'ud, wa'lam annallaha aqdar alaika minka alaihi ya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ketahuilah bahwasanya Allah lebih mampu atas dirimu daripada engkau terhadap budakmu. Ya. Maka Abu Mas'ud pun berhenti dan akhirnya memerdekakan budaknya. Kalau kita punya salah sama istri, jangan ragu-ragu minta maaf. Dengan kata-kata bijak, sayang, kemarin papi salah. Ya. Ini papi bawa emas meskipun 5 gram. Mohon maaf atas kesalahan papi ya. Mami enggak cukup 5 gram, ya mau berapa? Jadi mau saya jangan ragu-ragu minta maaf. Sama kawan minta maaf dengan kata-kata yang menunjukkan kita merendah. Karena memang kita ada posisi apa? Salah. Dan sekali-sekali jangan pernah meremehkan orang. Ya. Kita meremehkan bawahan kita, orang di jalan kita remehkan, kita enggak minta maaf. Ternyata bencana bagi kita di dunia, bisa jadi diangkat tangan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian berujung musibah di akhirat. Oleh karenanya di antara akhlak yang sangat mulia minta maaf. Makanya ini dicontohkan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika dia melakukan kesalahan kepada Khadir. Khadir sudah bilang jangan tanya-tanya kalau ikut saya ya. Hatta uhditsaka minhu dzikra, sampai aku yang cerita, tapi Nabi Musa tidak sabar, maka dia pun bertanya, kenapa kau lakukan ini? Kenapa kau lakukan ini? Maka Khadir menegur, alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sudahkan saya sudah bilang kau tidak sabar bersamaku. Maka Nabi Musa berkata, la tu'akhidni bima nasitu ya. Wala turhiqni min amri usra ya. Jangan kau ya, saya minta maaf, saya salah ya. Saya lupa ya. Saya lupa sehingga saya akhirnya bertanya kenapa. Ya minta uzur ya. Padahal kita tahu Nabi Musa kedudukannya lebih tinggi daripada Nabi Khadir. Dengan kesepakatan para ulama, Nabi Musa termasuk ulul azmi minar rusul. Nabi Musa nabi yang paling banyak disebutkan di Al-Qur'an. Nabi Musa wa kana indallahi wajiha, punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dialah kalimullah, nabi yang Allah berbicara langsung dengannya. Nabi yang Allah turunkan Taurat tidak lewat malaikat, langsung Allah tuliskan Taurat. Wa kataballahu Taurata laka biyadihi. Allah tuliskan Taurat langsung untuk Nabi Musa. Tetapi dia minta uzur kepada Khadir ketika dia melakukan salah kepada Khadir. Maka itu kulitku menyentuh kulitmu. Tapi intinya Rasulullah SAW tidak kemudian marah, bahkan Rasulullah SAW mempersilahkan. Kata Rasulullah, mungkin ada kemungkinan Rasulullah SAW salah ketika meluruskan sawat, tapi Rasulullah SAW tidak sombong atau tidak angkuh untuk siap untuk dikisos ya. Oleh karenanya ikhwan, namanya dalam hidup ini pasti kita melakukan kesalahan, maka jangan
Jangan kesombongan menghalangi kita untuk segera minta maaf kepada istri, segera minta maaf ya. Apalagi istri sama suami agak susah minta maaf, tapi seorang wanita yang solehah yang tahu tentang hari akhirat maka segera minta maaf kepada suami ya. Apalagi di antara ciri wanita terbaik penghuni surga adalah wanita yang ingin permasalahan rumah tangga segera selesai ya. Kata Rasulullah SAW, di antara ciri wanita penghuni surga adalah al-aud ala zaujiha, yang selalu kembali kepada suaminya. Idza zalamat au zulimat, kalau dia yang bersalah ataukah suaminya yang bersalah, maka dia pun datang kepada suaminya fawada'at yadaha ala yadihi, kemudian dia meletakkan tangannya di atas tangan suaminya, kemudian dia berkata la adzuku ghamdan hatta tardha, aku tidak bisa tidur wahai suamiku sampai kau ridha kepada aku. Ini wanita salehah. Apapun yang terjadi, apakah suaminya yang salah ataukah dia yang salah, apalagi kalau dia yang salah, maka dia segera minta maaf agar permasalahan segera selesai. Oleh karenanya Nabi menjadikan ini salah satu ciri wanita penghuni surga, isyarat bahwasanya wanita sulit minta maaf. Wanita sulit minta maaf, ada egonya. Ya, namanya wanita ingin disayang, ingin disanjung, ketika dia minta maaf dia merasa harga dirinya turun ya, padahal tidak. Kalau dia melakukan sunnah Nabi, pasti dia semakin dicintai oleh suami. Sering setan membisikkan, kamu ngapain, nanti kau ini harga dirimu jatuh kalau minta maaf. Tidak, minta maaf. Sunnah Nabi berkah. Siapa yang melakukan sunnah Nabi, maka dia akan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salah satu akhlak yang sangat mulia, yaitu kalau melakukan kesalahan segera minta maaf kepada siapapun orangnya. Taib. Berikutnya penyair berkata, wa'atbi'iz dzamba bil istighfar. Kalau melakukan dosa maka segera beristighfar, Tentunya kita, sebagaimana kita sadari, kita manusia yang tidak luput dari dosa. Rasulullah telah mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawabun. Bahwasanya seluruh anak Adam khata'. Khata' itu sifat mubalaghah yang maknanya selalu berdosa. Rasulullah tidak mengatakan kullu bani Adam mukhti atau khati'. Rasulullah mengatakan khata', yaitu selalu melakukan dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang sering melakukan dosa, yang sering bertobat. Allah juga berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian melakukan kesalahan di siang hari maupun di malam hari. Sifat dasar manusia adalah melakukan kesalahan. Kita bukan malaikat yang tidak pernah salah, tapi kita manusia yang sangat mungkin dan sering melakukan dosa-dosa. Dosa-dosa yang kita lakukan dalam banyak hal ya. Pertama maksiat yang jelas, maksiat pandangan mata, maksiat pendengaran, maksiat lisan. Kita sekarang kalau bicara tentang pandangan mata saja terlalu banyak mungkin maksiat yang kita lakukan. Siapa yang berinteraksi dengan medsos maka dia akan banyak bermaksiat. Bahkan mungkin saking seringnya kita bermaksiat, kita melihat aurat wanita terbuka, mungkin sebagian kita tidak lagi mengatakan astagfirullah. Karena dia sudah tidak merasa itu dosa lagi. Itu menunjukkan kita sudah menggampangkan ya. Saya khawatir itu termasuk ciri-ciri munafik ya. Munafik disebut dalam Ibnu Mas'ud, amal munafik ra'a dzambahu kadzubabin marra ala anfihi faqala hakadha, atau perkataan sahabat ya. Adapun orang munafik melihat dosanya seperti seekor lalat yang lewat di hidungnya kemudian dia tepis, selesai. Dia tidak menganggap suatu hal yang besar. Adapun seorang mukmin yara dzunubahu ka'annahu qa'ada tahtal jabal yakhafu an yaqa alaih. Adapun orang beriman, dia melihat dosanya seakan-akan dia sedang duduk di bawah sebuah gunung, dia khawatir gunung tersebut menjatuhinya. Maka latih lisan kita kalau kita salah dosa kepada Allah, dosa sekecil apapun kita bilang apa? Astagfirullah. Dan itu kita harus benar-benar sensitif mengenai dosa. Jangan kita enggak sensitif. Kalau kita gerakkan signal kita untuk mengenali dosa, insyaallah kita sensitif. Karena kita telah dipasang oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu signal yang disebut dengan nafsul lawamah. Kata Allah, la uqsimu bi yaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Ketika Allah bersumpah dengan jiwa suka mencela, isyarat jiwa tersebut jiwa yang terpuji. Ya, jiwa kita ini ada 3, ada jiwa ammarah bisu yang menyuruh kepada keburukan, ini yang jelek, dan ada yang suka mencela kalau kita melakukan maksiat dia cela kita, dan ada yang
Yang indah adalah nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang ketika beriman maka dia menjadi jiwa yang tenang. Di antara sifat jiwa kita adalah nafsul lawamah. Ini seakan-akan fitrah yang Allah pasang sehingga ada signal. Kalau kita sering sensitifkan signal ini, maka kita sering akan ditegur. Orang gampangannya orang kalau melakukan maksiat pasti ada deg-degan. Iya atau tidak? Iya, mau tidak. Misalnya mau chatting sama istri orang, deg-degan enggak? Deg-degan. Deg-degan. Tapi ketika kita tidak sambut signal tersebut, chattingan jin gua masih deg-degan. Chattingan ketiga deg-degan mulai kurang. Chattingan keempat deg-degan hilang. Chattingan kelima kalau enggak chattingan malah deg-degan. Nah, itu signal udah mati. Signal udah mati. Nah, kalau kita sensitifkan signal tersebut, kita sering istighfar. Astagfirullah, kenapa saya begini? Istighfar, saya kenapa begini? Ini contoh. Tidak usah masalah, sampai masalah seorang riya. Ketika orang berbicara, dia telah melihat dirinya membanggakan dirinya. Dia sadar sebenarnya kenapa kok lagi, tapi dia asik. Atau ketika dia beramal soleh, dia riya, dia pamer, dia tahu ketika dia riya, biasanya signal kasih tahu ini riya nih. Tapi dia cuek. Kalau dia cuek, sudah dia akan bablas riya dan dia tidak sadar bahwasanya dia riya, akhirnya dia menganggap itu biasa. Tapi kalau dia signalnya bunyi, dia sensitif, oh iya ini benar, ini enggak benar, saya harus berhenti. Nah, signal itu akan berfungsi terus. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, nafsu al-lawamah. Makanya di antara yang menakjubkan, saya kemarin baca tentang biografi Imam Ahmad, kalau enggak salah Yahya bin Ma'in mengatakan, kami telah bersahabat dengan Imam Ahmad 50 tahun, kalau tidak salah saya lupa ya, sekitar gitu. Dan dia tidak pernah membanggakan dirinya sekalipun. Tidak pernah membanggakan dirinya sekalipun. Luar biasa ya. Kalau kita sedikit-sedikit, siapa dulu dong gua ya. Dulu gua lo. Kadang kita bangga dengan punya ini, sedikit bangga, ini bangga. Belum tahu siapa saya, belum tahu siapa. Kamu tahu saya orang siapa? Saya dari suku mana? Ya. Dari Bani Adam. Jadi kita apa saja kita sering. Imam Ahmad enggak pernah. Kalau kita aktifkan signal kita mungkin ini kayaknya saya ngomong kayak ada angkuh nih, berhenti. Kita salah. Atau terkadang signal itu muncul belakangan. Sudah kita lewati, ya Allah tadi kenapa saya harus begitu? Astagfirullah. Astagfirullah ya. Ya, astagfirullah. Ya. Itu bisa menimpa siapa saja. Oleh karena kapan kita merasa dosa, segera kita istighfar. Kalau tidak kita lakukan itu, nanti signal kita melemah. Sehingga sensitif kita terhadap dosa berkurang. Itu musibah. Saya contohkan tadi, kalau kita ada lagi buka HP atau ada cewek lewat, ya kita astagfirullah ya. Kecuali istri kita pelototin apa-apa. Kalau akhwat yang makhluk halus yang lewat gimana? Ya. Jangan kita nikmati, kalau kita istighfar. Mungkin orang terjatuh dalam kesalahan, tapi yang penting apa? Istighfar. Ini maksiat banyak, belum kita maksiat hati, merendahkan orang, suudzon sama orang, meremehkan orang. Banyak sekali ya. Maksiat telinga, kita dengar gibah, namimah, musik-musik dan macam-macam. Itu maksiat. Belum kita terkait dengan hak orang lain, mungkin kita kurang. Artinya belum kita tidak pandai bersyukur ya. Kita kurang pandai bersyukur. Makanya Rasulullah SAW kalau keluar dari toilet atau dari qada'il hajah, Rasulullah mengatakan ghufranaka, ya Allah ampunanmu. Sebenarnya mengatakan karena untuk mensyukuri nikmat Allah tidak mudah. Itu di antara dosa kita, itu kita tidak mampu untuk mensyukuri nikmat Allah. Karena setiap nikmat ada tanggung jawabnya. Setiap nikmat yang kita rasakan akan ditanya oleh Allah. Kita tidak mampu untuk menjawab seluruh nikmat. Maka solusi kita istighfar, ghufranaka. Seandainya Allah tahan kotoran dalam perut tidak bisa keluar, maka kita akan menderita. Itu nikmat yang sangat mahal. Belum tentu kita bisa menunaikan, mensyukuri nikmat tersebut, maka kita mengatakan ghufranaka. Ya Allah ampunilah aku ya. Dan banyak hal. Oleh karenanya kemungkinan kita bermaksiat sangat banyak. Kalau orang semakin takwa imannya, maka terkadang dia melakukan yang sunnah kurang sempurna, dia istighfar ya. Makanya Rasulullah SAW setelah salat apa yang dibaca? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Syarat bahwasanya kita salat tidak sempurna. Ya Allah, aku tidak mampu mensyukurimu dengan salat. Salat bentuk syukur, tapi kita tidak mampu menjalankan salat yang sebagaimana mestinya. Demikian para orang-orang soleh ketika mereka salat malam, kata Allah, bil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar. Mereka istighfar bukan habis maksiat. Mereka istighfar bukan habis nonton bola jam 2 malam, bukan.
Mereka istighfar habis salat malam. Di siang hari mereka bersedekah, berinfak. Di malam hari mereka salat malam, dan mereka tutup malam mereka dengan apa? Astaghfirullah. Wabil ashari mustaghfir wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang beristighfar di waktu sahur, ya. Jadi semakin orang yang semakin bertakwa kepada Allah, semakin mengakui keagungan Allah, dia semakin mudah untuk istighfar karena dia tahu banyak kekurangan yang dia lakukan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban. Masih banyak kekurangan, dia mengakui ketidakmampuannya. Baik. Oleh karenanya istighfar adalah ibadah, ya. Dan di antara ibadah yang penting terkait dengan istighfar adalah al-i'tirafu bidzam, mengakui dosa, mengakui dosa. Mengakui dosa. Kita istighfar, kita mengakui dosa. Seperti perkataan Rasulullah SAW kepada Aisyah ketika Aisyah dituduh berzina dalam kisah haditsatul ifk, ya. Kemudian wahyu tidak turun-turun sehingga akhirnya Rasulullah mengambil sikap sebagai bentuk kehati-hatian. Rasulullah tidak mendatangi istrinya. Karena Rasulullah tidak bisa pastikan Aisyah ini berzina atau tidak. Tentu dia husnudzon, tapi dia enggak bisa pastikan karena dia tidak tahu ilmu gaib, ya. Maka akhirnya Aisyah minta izin pergi ke dua orang tuanya, maka Rasulullah izinkan. Kemudian Rasulullah datang kepada Aisyah setelah lama wahyu tidak turun. Kemudian Rasulullah berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ya. In kunti bari'atan fasayubarri'ukillah." Kalau memang kau bersih, tidak sebagaimana tuduhan orang-orang yang mengatakan kau berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami, maka Allah akan mensucikanmu. Itu Allah akan bela engkau. Kemudian Rasulullah sebutkan kemungkinan kedua. Wa in kunti alamti bidzamb. Tapi kalau kau melakukan dosa, fastaghfirillah wa tubi ilaihi, maka istighfarlah dan bertobatlah kepada Allah. Fa innal 'abda idza i'tarafa bidzambihi wa taba alaihi wa taba ila Allah taba Allah alaihi. Sungguhnya seorang hamba jika mengakui dosanya, i'tiraf bidzamb. Sungguhnya seorang hamba kalau mengakui dosanya dan bertobat kepada Allah, maka Allah akan menerima tobatnya. Ketika Rasulullah ngomong demikian, maka Aisyah pun tadinya menangis, tangisannya pun berhenti karena Aisyah kecewa, ya. Di harapan dia Rasulullah membela dia. Harapan dia suaminya berkata, engkau tidak melakukannya, engkau pasti bersih. Tapi Rasulullah juga enggak mungkin mengatakan demikian karena Rasulullah SAW tidak tahu hal gaib. Sehingga Rasulullah menyebutkan dua kemungkinan. Ada kemungkinan kau suci, tentu itu yang Rasulullah inginkan. Tapi ada kemungkinan kau berdosa. Tapi semuanya ada solusinya. Kalau kau suci, Allah akan sucikan engkau, bela engkau. Kalau kau dosa, tinggal bertaubat. Maka Aisyah akhirnya kecewa. Kemudian air matanya berhenti. Kemudian dia berkata kepada ayahnya, Ya abi ajib anni Rasulillah. Ya ayahku, bela aku. Yaitu bantah Rasulullah bahasa gampangnya. Bela aku atas ucapan Rasulullah SAW. Kata Abu Bakar, apa yang harus aku katakan? Kemudian dia berkata kepada ibunya Ummu Ruman, "Ya ummi, ajibi anni Rasulullah." Bela aku, ya. Kenapa Rasulullah ngomong demikian? Kemudian ternyata turun firman Allah dalam surat An-Nur sekitar 15 ayat membela Aisyah radhiyallahu taala. Tapi yang perhatian kita di sini Rasulullah mengatakan, "Innal 'abda idza tarafa bi dzambihi." Sungguhnya seorang hamba jika mengakui apa? Dosanya. Ini salah satu ibadah yang agung ketika kita beristighfar. Makanya di antara doa Nabi pengakuan terhadap dosa seperti Sayyidul Istighfar, abu'u bidzambi, ya Allah aku mengakui dosa yang belum bisa aku tinggalkan. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui nikmat-nikmat yang kau berikan kepadaku. Abu'u bidzambi, aku mengakui dosa-dosaku. Seperti juga dalam doa istiftah, ya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian kemudian Rasulullah memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah berkata, Allahumma anta rabbi wa ana abduk, zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dzambi faghfir li dzunubi jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini dalam doa istiftah, ya. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu, aku telah menzalimi diriku, wa i'taraftu bi dzambi, dan aku mengakui apa? Dosaku. Dan itu cara mudah untuk bertobat. Kita tinggal mengaku
dosa kita. Dan kalau kita mengaku dosa kita di hadapan Allah tidak susah, tinggal sampaikan. Berbeda kalau kita mengaku dosa di hadapan di sidang, susah. Kita kalau mengaku dosa kita akan hina. Kalau kita mengaku dosa semakin ketangkap. Penjaranya semakin panjang, jadi ngakunya sebagian-sebagian. Kadang kita ngaku saja butuh lawyer untuk menjelaskan. Ya. Sama kita kalau ngaku kesalahan di hadapan orang kita enggak enak, seakan-akan kita nanti akan jatuh, ngucapinnya kata-kata bagaimana, harusun kata-kata. Tapi kalau ngaku depan Allah mudah. Kita bukan orang Nasara yang harus ngaku depan pastornya, kemudian tulis kata-kata, harus bayar supaya kemudian dosa diampuni. Ngaku dosa depan Allah justru mengangkat derajatmu. Enggak usah susun kata-kata, ngaku saja, tinggal nangis, ngaku, selesai, Allah akan ampuni, istighfar, selesai. Mudah. Ini ibadah yang sangat agung. Jangan sampai kita baru ngaku dosa ketika di hari kiamat kelak, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa'tarafu bi dzambihim fasuhqa li ashabis sa'ir. Ya, mereka baru ngaku dosa mereka nanti di hari akhirat celaka penghuni neraka, ya. Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bi dzunubina fahal ila khurujin min sabil. Surat Ghafir. Ya Rabb kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali, telah menghidup kami 2 kali. Kami mengakui dosa-dosa kami. Tapi percuma karena ngakunya di mana? Di akhirat. Maka kawan, kita butuh duduk, ngakui, hisab diri kita, renungkan dosa-dosa kita, ngaku, ya Allah, aku tidak mampu, aku lemah, hambamu yang lemah. Hambamu yang tertawan dengan syahwatnya, hambamu yang tidak bisa melepaskan pekerjaan ini karena bertawakal kepada yang salah kepada pekerjaannya. Hambamu yang bersuudzon kepadamu, ya. Ngaku aja, tinggal bicara pada Allah Subhanahu wa taala, angkat tangan menangis. Karena hamba jika mengakui dosanya, istighfar, Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Ya. Oleh karena di antara adab yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, jika melakukan dosa segera istighfar. Dan ini salah satu sebab kebahagiaan. Sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilus Shayyib, dia mengatakan bahwasanya unwanus sa'adah, tanda kebahagiaan bagi seorang hamba, idza u'tiya syakara wa idza ubtiliya sabara wa idza aznaba istighfar. Seorang hamba jika diberi kenikmatan dia bersyukur, jika diberi kesulitan dia bersabar, jika berdosa dia beristighfar. Siapa yang, dan kedudukan seorang hamba tidak terlepas dari 3 ini. Kita ini apa? Dalam kita sedang dapat nikmat, atau sedang diuji, atau sedang taat, atau sedang maksiat. Ya, kalau kita lagi maksiat, ada solusinya istighfar. Dan itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang berdosa kemudian beristighfar, ya. Bahkan lihat, ya, seandainya orang-orang munafik mereka istighfar, Allah akan ampuni mereka. Kalau mereka jujur istighfar mereka, kata Allah, wala annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul. Seandainya orang munafik tersebut ketika mereka berbuat kezaliman terhadap diri mereka, mereka datang kepadamu, lantas mereka beristighfar kepada Allah. Dan Rasulullah pun mohon ampunan buat mereka, lawajadullaha tawwabar rahima. Maka mereka akan mendapati Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Orang munafik aja kalau mereka jujur istighfar, Allah akan ampuni. Bahkan orang kafir yang mencela Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan Allah punya anak, ya. Allah berfirman tentang mereka, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam, tentang orang Nasara. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sungguhnya Allah adalah Nabi Isa. Kemudian Allah juga berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah satu dari yang 3. Meskipun demikian, Allah masih buka pintu taubat, kata Allah, afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna. Tidakkah mereka bertaubat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah, wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pintu taubat, pintu istighfar dibuka kepada orang munafik, dibuka kepada orang-orang Nasara yang menuduh Allah punya anak, ya. Maka seorang jangan ragu-ragu untuk istighfar. Maka benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya banyak istighfar. Jadi kita ini habis waktu karena medsos. Saya dulu di Madinah sering kalau lagi ngantri tulisan imla faraghaka bil istighfar. Penuhi kesengganganmu atau waktu luangmu dengan apa? Istighfar. Orang lihat, astagfirullah, astagfirullah. Sekarang enggak ada, lihat HP semua. Dulu orang ngantri sambil apa? Astagfirullah, subhanallah, astagfirullah. Sekarang mana?
Enggak sempat untuk apa? Istighfar. Maka banyak waktu yang terbuang ya. Makanya kalau kita jangan bengong sambil kita lagi naik mobil, lagi naik motor, lagi enggak ada kegiatan, lagi apa, kita bilang apa? Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Jadikan sebagai tradisi kehidupan kita untuk sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara dalam satu riwayat ketika Nabi menyuruh wanita agar selamat dari neraka jahanam, di antaranya suruh banyak bersedekah dan banyak istighfar. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW berkata, "Ya ma'syaran nisa, wahai para wanita sekalian, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, wa akthirna minal istighfar, dan perbanyaklah istighfar. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar." Aku melihat kalian mayoritas penghuni neraka jahanam. Maksudnya Rasulullah ingatkan agar kalian tidak masuk neraka, solusinya dua. Banyak bersedekah, banyak beristighfar. Tapi kalau tidak pernah istighfar, pelit, ini repot ya. Ini namanya bertahan di neraka jahanam, bertahan di neraka jahanam. Taib. Dan kita husnudzan ketika Allah mengilhamkan kita untuk istighfar, berarti Allah mau menerima tobat kita. Karena kalau Allah tidak ingin kita bertobat, Allah tidak kasih ilham. Ya. Tapi ketika Allah ilhamkan kita istighfar, maka jangan kita lepaskan kesempatan tersebut. Ini kita telah diberi ilham baik oleh Allah, digerakkan hati kita. Ya. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah menggerakkan hati kita untuk beristighfar. Pertanda Allah sayang sama kita. Berarti lisan kita masih mau dibasahin dengan apa? Istighfar. Maka jangan tunda. Segera astagfirullah. Nanti kalau sudah kita tunda, tadi saya bilang signal kita sudah tidak sensitif lagi sehingga kita ini cuek, kita enggak istighfar, sudah. Akhirnya kita menganggap itu bukanlah suatu dosa karena sudah sering dan berulang-ulang dan kita tidak istighfar. Beda orang sering tapi dia istighfar terus. Dia tetap itu merasa itu dosa. Melakukan maksiat dia tobat, melakukan maksiat dia nangis lagi, tetap dia merasa itu dosa. Tapi kalau dia sudah enggak mau bertobat, dia enggak mau istighfar, sudah akhirnya signalnya mati. Kadang orang tidak kuasa, dia ditawan oleh syahwatnya, ditawan oleh dunianya, ya. Disuruh ninggalin riba, mau gimana ninggalin riba? Uang saya dari situ, kalau saya enggak riba gimana mau makan? Akhirnya terus maksiat. Ya. Tapi setiap dia melakukan riba dia bertobat, tetap dia merasa itu dosa. Tapi kapan dia mulai meninggalkan istighfar, maka signalnya akan mati sehingga dia menganggap itu biasa-biasa saja. Ini musibah kalau sudah seperti itu, hati sudah rusak. Tapi kita lanjutkan syair yang ke-21, wa afshis salama sahibil akhyara la tu'dhi insanan akhussul jara. Kata beliau, tebarkanlah salam dan bergaulah dengan orang-orang baik. Jangan ganggu seorang pun, terlebih lagi adalah tetangga. Tebarkanlah salam, bergaul dengan orang baik, jangan ganggu seorang pun, terutama tetangga. Yang pertama di antara adab yang mulia, tebarkan salam. Dan ini mungkin dianggap sepele, tapi tidak sepele bagi Nabi SAW. Maka Rasulullah berkata, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Jadi masuk surga harus beriman. Beriman tidak bisa kecuali saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau tunjukkan kepada kalian tentang suatu perkara jika kalian melakukannya kalian saling mencintai. Afsus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Ini kita mau orang salam. Bahkan Rasulullah sebutkan di antara tanda-tanda hari kiamat, salam ala man tak ya'rif. Hanya kepada salam kepada orang yang kita kenal ya. Ya, itu salah satu tanda hari kiamat. Dan di antara amal soleh yang diajarkan oleh Nabi SAW, mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang kau tidak kenal. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu sengaja pergi ke pasar kemudian mengucapkan salam kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dan di antara konten dakwah Nabi yang pertama kali ketika Nabi ke Madinah, kata Abdullah bin Salam, awwalu kalamin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas afsyus salam. Perkataan pertama, isi dakwah Nabi yang pertama kali saya dengar ketika Nabi ke Madinah, Rasulullah berkata, wahai manusia sekalian, tebarkanlah salam. Berarti ini perkara penting. Kenapa? Karena salam adalah kunci untuk
menjalin kasih sayang di antara kaum mukminin. Kita bisa rasakan, misalnya kita bilang kirim salam buat si fulan. Orang tersebut, oh kirim salam sama saya, sehingga mungkin ada suudzon akan hilang, mungkin ada keangkuhan akan hilang, ya, mungkin ada kejengkelan akan apa hilang. Hanya dengan kirim apa? Kirim salam. Ya. Kirim salam. Assalamualaikum. Itu padahal tidak salam langsung. Bagaimana kalau ketemu langsung? Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana kalau jabatan tangan? Bagaimana kalau lama tidak bertemu kemudian mu'anak? Assalamualaikum sambil berpelukan, tentu ini menambah kasih sayang karena sentuhan badan punya pengaruh. Sentuhan badan punya pengaruh, sekalian perkataan, sentuhan ada pengaruh. Salam, assalamualaikum warahmatullahi, dosa berguguran, dan ada pengaruh, hati menjadi terjalin. Kita kalahkan syaitan yang ingin mengadu domba di antara manusia. Syaitan tidak pernah putus asa untuk mengadu domba di antara manusia. Di antara cara untuk melawan syaitan dengan menebarkan apa? Salam, menebarkan salam, ya.